Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kelenjar dan metabolisme. Pada kali ini, kelenjar yang akan dibahas yaitu mengenai kelenjar adrenal, baik sintesis maupun sekresinya, dan metabolisme hormon berupa mekanisme aksi dan gangguan kadar hormon. Selanjutnya, mengenai kelenjar adrenal akan dijelaskan oleh teman saya, Rafza Nizola. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal terletak di atas ginjal dalam ruang retroperitoneal berbentuk piramida pipih. Dua kelenjar adrenal kanan dan kiri terdiri dari lapisan medula bagian dalam atau tengah, dan lapisan kortikal atau korteks bagian luar yang menghasilkan katekolamin dan hormon steroid yang penting untuk kehidupan. Medula adrenal di bawah kontrol saraf korteks adrenal di bawah kontrol ACTH atau kortikrotropin yaitu suatu hormon hipofisis anterior. Semua jenis meliputi emosi dan trauma fisik memicu hipotalamus untuk merangsang kelenjar adrenal. Lapisan medula bagian dalam atau tengah, lapisan kortikal atau korteks di bagian luar. Lokasi kelenjar adrenal adalah di permukaan ginjal. Medula adrenal merespon secara cepat terhadap stres namun untuk jangka waktu yang pendek. Korteks adrenal merespon secara lambat terhadap stres namun untuk jangka waktu yang panjang. Di sebelah kanan adalah bagian dari respon stres jangka pendek. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, kadar glukosa darah meningkat, otot menjadi lebih bertenaga. Respon stres jangka panjang adalah metabolisme protein dan lemak dan bukan pemecahan karbohidrat, pengurangan inflamasi sel imun ditekan, ion natrium dan air diserap kembali oleh ginjal, volume dan tekanan darah meningkat. Kelenjar adrenal, baik medula dan korteks adrenal berada di bawah kontrol hipotalamus ketika mereka membantu kita dalam merespon stres. Selanjutnya yaitu korteks adrenalin. Korteks adrenalin, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam kelenjar adrenalin. Korteks adrenalin ini dibagi menjadi 3 zona, yang masing-masing mengeluarkan hormon yang berbeda. Zona terluar atau yang terdapat di dalam jaringan ikat adalah zona glomerulosa. Zona ini tersusun rapat dan tersusun dalam kelompok bulat dan kolom yang melengkung. Zona ini mengeluarkan hormon mineralokortikoid, utamanya alosa, untuk mempengaruhi homeostatis pada mineral. Selanjutnya, hormon yang berada di tengah dan memiliki bagian paling luas, yaitu zona fasciculata. Zona ini terdiri dari sel-sel yang disusun dalam kolom lurus yang panjang. Zona ini menghasilkan hormon glukortikoid, yaitu kortisol, untuk mempengaruhi homeostatis pada glukosa. Dan yang terakhir ini yaitu zona retikularis, atau sel-sel zona yang dalam, disusun dalam kabel bercabang, yang menghasilkan hormon seks pria atau androgen, utamanya yaitu DHEA dan androstenedion, atau juga bisa disebut memiliki efek maskulinisasi. Proses sekresi pada kelenjar adrenal yang pertama terjadi pada hormon mineralokortikoid, terutama aldosteron, yang bersumber dari sel zona glomerulosa. Tindakan utamanya yaitu dengan meningkatkan kadar Na dan air dalam darah, serta dengan menurunkan kadar K dalam darah. Yang kedua terjadi pada hormon glukokortikoid, terutama kortisol, dan bersumber dari sel zona fasciculata. Tindakannya yaitu dengan meningkatkan pemecahan protein, kecuali pada hati, menstimulasi gluconeogenesis dan lipolisis, memberikan ketahanan terhadap stres, serta meredam peradangan dan menekan respon imun. Selanjutnya terjadi pada hormon androgen, terutama dehidroepiandrosteron atau DHEA, dan bersumber dari sel zona retikularis.
Tindakannya yaitu dengan membantu pertumbuhan awal rambut ketiak dan rambut kemaluan pada kedua jenis kelamin, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, pada wanita contohnya dengan berkontribusi pada libido dan merupakan sumber estrogen setelah wanita mengalami menopause. Yang terakhir yaitu terjadi pada hormon epinefrin dan norepinefrin, sel kromatin. Tindakan utamanya yaitu dengan meningkatkan efek simpatis sistem saraf otonom atau ANS selama stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maliha Ramayunus, mengenai hormon. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hormon dan bagaimana sifat-sifat hormon. Hormon adalah utusan kimia yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh di mana mereka memodifikasi fungsi seluler dari sel target. Sifat kimia hormon dibagi ke dalam dua kategori kimia, yaitu yang pertama hormon yang larut dalam lipid atau lipid soluble hormon. Yang kedua adalah hormon yang larut dalam air atau water soluble hormon. Selanjutnya, bagaimana dengan sifat-sifat hormon? Dalam dua kategori kimia tersebut, hormon dibagi lagi menjadi ke dalam kelompok berdasarkan struktur kimianya, yaitu yang pertama adalah hormon steroid yang diturunkan dari kolesterol dan hormon tiroid yang diturunkan dari asam amino tirosin. Sedangkan hormon lainnya dikelompokkan sebagai derivat asam amino, peptida, atau protein termasuk glikoprotein. Apa yang dimaksud dengan hormon yang larut dalam air? Hormon yang larut dalam air adalah molekul polar atau bersifat polar, meliputi hormon protein, peptida, dan hormon derivat asam amino. Kelompok hormon ini beraksi pada reseptor di membran plasma. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hormon yang larut dalam lipid? Hormon yang larut dalam lipid adalah bersifat nonpolar dan meliputi hormon steroid, tiroid, dan hormon derivat asam lemak seperti eicosanoid tertentu. Kelompok hormon ini beraksi pada reseptor di dalam sel yang langsung mengaktifkan gen. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Huria Lutfia Karisa mengenai mekanisme aksi dan gangguan hormon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme aksi. Di sini ada gambar metabolisme aksi atau proses hormon menuju ke reseptor. Jadi di sini terdapat kapiler, masuknya sirkulasi darah, terus terdapat hormon 1 dan hormon 2. Hormon 1 hanya terikat ke reseptornya dan reseptor hormon 1 menerima hormon 1. Jadi hormon itu hanya bisa reseptor itu hanya bisa menerima hormon tertentu yang diterimanya saja. Tidak semua hormon bisa masuk ke reseptor tersebut. Contohnya hormon tiroid itu hanya bisa masuk ke reseptor tiroid juga. Terus, hormon memperlihatkan aksi mereka dengan berikatan ke protein yang disebut dengan reseptor. Hormon dapat merangsang hanya pada sel yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Bagian dari setiap molekul reseptor di mana hormon mengikat itu disebut situs reseptor. Dan bentuk dan karakteristik kimia masing-masing situs reseptor memungkinkan hanya jenis tertentu hormon untuk mengikat untuk itu, kecenderungan untuk setiap jenis hormon untuk mengikat satu reseptor dan tidak kepada yang lainnya disebut spesifitas. Jadi spesifitas itu kecenderungan hormon untuk mengikat satu jenis reseptor dan tidak mengikat reseptor lainnya. Seperti itu. Selanjutnya itu cara mempertahankan hormon. Terdapat dua mekanisme utama dalam mempertahankan kadar hormon dalam darah dalam rentang homeostatis, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif atau juga disebut feedback negatif dan juga feedback positif. Apa sih perbedaan antara umpan balik negatif dan umpan balik positif? Terdapat perbedaannya yaitu pada umpan balik negatif, hormon dari sel endorfin target memiliki efek umpan balik pada hipofisis dan hipotalamus untuk menurunkan sekresi dari hormon tropik. Sedangkan pada umpan balik positif, hormon dari sel endokrin target memberi efek umpan balik positif pada hipofisis dan hipotalamus untuk meningkatkan sekresi dari hormon tropik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan kadar hormon.
Gangguan pada sistem endokrin sering melibatkan hiposekreksi atau hipersekreksi hormon. Contohnya diabetes insipidus. Kelainan yang paling umum terjadi adalah diabetes insipidus. Gangguan ini disebabkan oleh defek pada reseptor hormon antidiuretik atau ADH atau biasa disebut ketidakmampuan untuk mengeluarkan hormon ADH. Adapun diabetes insipidus neurogenik yang disebabkan akibat hiposekreksi ADH atau ginjal yang tidak merespons ADH. Ada juga thyroid gland disorders. Hal ini merupakan gangguan kelenjar tiroid, mempengaruhi semua sistem tubuh utama, dan merupakan salah satu gangguan endokrin yang paling umum juga. Kondisi ini menyebabkan keterbelakangan atau keterlambatan mental yang parah dan pertumbuhan tulang yang terhambat. Di sini ada contoh gangguan hormon, yaitu yang lehernya membengkak ini merupakan gondok pembesaran kelenjar tiroid, dan ada akromegali atau kelebihan HGH selama masa dewasa. Ini yang gambar cowok itu, dan yang gambar mata ini adalah exophthalmos atau kelebihan tiroid hormon seperti pada penyakit Graves. Demikian penjelasan mengenai kelenjar dan metabolisme dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.